selamat siang Sobat Smartikers. Spesial banget episode kali ini kita akan berbincang-bincang lagi mengenai Sekolah Adi Pangastuti. Perkenalkan, nama saya Sofi Rahmasari, host podcast dari Jurnalistik SMA Negeri 3 Sragen. Bincang-bincang podcast episode kali ini, kami mendatangkan salah satu guru senior dari SMA Negeri 3 Sragen, sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Sekolah Adi Pangastuti, yaitu Bapak Sugeng Widodo SPD. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Mbak Sofi ya, Mbak Sofi. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, ini yang paling utama ya, Mbak Sofi sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca juga sangat panas Pak, juga kita harus menjaga kesehatan ini juga. sebenarnya juga di AC tapi belum begitu dingin. Nah, Pak Sugeng, Ya. Pak Sugeng kan jabatannya sebagai Ketua Pelaksana Sekolah Adi Pangastuti Iya. di SMA Negeri 3 Sragen ini. Apa sih sebenarnya Sekolah Adi Pangastuti itu? Oke. Tapi sebelumnya ya, terima kasih tadi dikatakan salah satu guru senior. Senior itu identik tua ya. Iya Pak. Jadi kalau kita lihat peta guru SMA 3 sekarang memang yang ASN itu saya nomor 2 setelah kuning ya. Yang tersisa sekarang ya, karena bapak-bapak yang lebih senior sudah pada pensiun. Jadi setelah kuning datang saya, maka dikatakan senior. Tadi terima kasih sekali ya. Jadi tapi bukannya kemudian senior itu harus ditempatkan di atas ya, karena semuanya itu perguliran. Jadi misalkan penempatan posisi manajemen ya anak-anak muda malah lebih hebat ya gitu. Terima kasih dikatakan senior tadi. Sama-sama Bapak. Jadi Sekolah Adi Pangastuti ini sebenarnya adalah program dari suatu organisasi yang namanya Solo Bersimfoni. Yang di situ harapannya Solo Bersimfoni tadi intinya adalah sekolah itu mengimplementasikan apa yang diimplementasikan, yaitu tentang hasta lagu. Ini suatu budaya Jawa yang luar biasa, hasta lagu atau 8 lagu. Itulah Sekolah di Pangastuti. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang pertama ya. Jadi ini program kedua. Itu. Tadi saya dengar ada Solo Bersimfoni. Setahu saya Solo Bersimfoni itu salah satu lembaga yang mewadahi atau mewujudkan yang namanya perilaku hasta laku. Apakah benar Bapak? Iya, jadi itu suatu organisasi kemasyarakatan ya, atau istilah aslinya disingkat CSU, CSOS-nya Society punya Organization. Jadi organisasi kemasyarakatan yang punya tujuan itu untuk menjadikan kohesi sosial masyarakat yang bagus, yang intinya akhirnya itu tidak ada peluang untuk kita bercerai-berai, peluang untuk kita pecah. Tahu nggak ini kohesi sosial masyarakat itu apa? Kohesi itu merupakan salah satu perilaku berkesinambungan agar kita saling mengeratkan satu sama lain. Betul sekali. Jadi ada sebagai perekat ya, perekat hubungan masyarakat sehingga kita bisa bersatu, tidak ada potensi untuk terpecah. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Itu merupakan salah satu programnya Solo Bersimfoni juga agar kita tidak melakukan perilaku intoleran juga ya Pak ya. Oh iya, jadi dengan adanya penguatan perekatan tadi dengan senjatanya apa tadi? Hasta laku. Itu kan sebagai senjatanya. Hasta laku tidak akan pernah ada celah intoleran. Tidak ada celah untuk bullying, tidak ada celah untuk kekerasan. Seperti itu. Kembali lagi ke Sekolah Adi Pangastuti SMA Negeri 3 Sragen. Sebagai Sekolah Adi Pangastuti, Pak Sugeng sebagai Ketua Pelaksana mungkin bisa diceritakan bagaimana Pak Sugeng menjabat sebagai Ketua. Oke. Dulunya bukan saya, Mbak Sofi. Dulunya bukan saya. Jadi program yang pertama itu tahun 2020. Dilaksanakan Juni 2020 sampai Desember 2020. Kan nggak salah loh ya. Itu ketuanya Pak Edi Broto Sulistyo. Jadi itu pada masa pandemi loh itu ya. Nah, kalau kelas tahun 2020 itu masih kelas berapa ya? SMP? Iya Pak, kelas 8 itu masih COVID, belajar dari rumah, mengerjakan tugas-tugas juga dari rumah. Produk
COVID juga. Iya Pak, lulusan Corona saya Pak. SMP mana dulu? SMP 1 Mojogedang, jadi saya Mojogedang. sekolahnya di Karanganyar Pak. Oh, kok sampai sini kok SMA Batu Jamus? Saya pengennya di SMA 3 Pak. Karena hebat ya SMA. Iya. Aduh, saya hebat. Jadi pertama kali bukan saya pribadi. Kemudian setelah tahun 2020 itu vakum 3 tahun. Kemudian ternyata ada program lagi dari Solo Bersimponi, SMA 3 ditunjuk lagi sebagai sekolah di Pangasuti, sehingga ada undangan untuk sosialisasi ini. Yang kalau nggak salah yang berangkat Bu Ati sama Bu Ratri. Kenal Bu Ati? Bu Ati tahu Pak, saya diajar sejarah sama beliau dan Bu Ratri itu guru kimia. Betul ya. Alhamdulillah kenal gurunya ya. Kadang ada anak loh ya, nggak kenal nama gurunya. Tapi kadang kami juga memaklumi sih. Kenapa? Karena memang anak-anak tidak selalu diajar seorang guru. Ya, jadi kadang ya harus maklum lah mencari nama guru, nggak tahu nama gurunya. Gitu. Tapi kalau diajar ya harus tahu ya, maksudnya harus tahu. Mosok diajar guru kok ke ruang guru, Pak sejarah mana? Bu bahasa Indonesia mana? Nah, itu kan ya kebangetan. Iya, Dan namanya saya kebangetan ya Pak ya. Tapi insya Allah dengan adanya program kami ini yang akan terjadi. Dan itu SMA 3 saya kira tidak ada yang terjadi. Pasti kenal. Baik-baik buat anak SMA 3. Kita sebagai murid juga ingin tahu juga Pak. Juga namanya mengenal kan nggak bagus gitu kalau di ruang guru cari nama guru sejarah mana gitu kan juga tidak kurang pas. Ya Pak. Betul, kurang pas. Ternyata sudah lama ya Pak, dari 2020. Ya cukup lama, jadi itu tadi cuman penerapannya yang kurang maksimal karena pandemi. Maka Solo Bersimponi mungkin kalian sudah kelar pandeminya, masukkan program lagi sehingga harapannya implementasi tentang hasta laku ini bisa lebih efektif. Kita sebagai murid juga dituntut untuk lebih menerapkan nilai-nilai hasta laku juga untuk mewujudkan program-program sekolah juga ya Pak ya. Kalau itu tidak, itu kan akhirnya menjadi suatu kebutuhan harusnya, ya kebutuhan. Jadi kenapa menjadi kebutuhan? Harapannya nanti kalau kita terapkan hasta laku ini manfaat pada individu, jadi luar biasa. Jadi itu harusnya menjadi suatu kebutuhan untuk sebagai laku kita dengan dasar 8 tadi. Karena saya juga tahu nilai-nilai hasta laku itu memuat nilai-nilai yang sangat bagus juga ya Pak ya. Masih kan enggak? Masih Pak. Coba apa 3G lepat. Itu 3G-nya gotong royong, guyub rukun, grapiak semangat. Lepat L-nya apa yo? L. Lembah mana? E. Pangerten. E dulu dong. Itu apa kelo? Pangerten. Terus A andap asor. T teposil. Nah seperti itu. Jadi kadang kalau kita biar hafal itu memang harus ada cara ya. Mbak Sofi dia setimnya. Karena ada mapel 5 kan berarti ya mapel pilihan dia ya. Mungkin pernah dengar kata bebek makan cacing seret banget rasanya. Ya, itu singkatan tabel periodik Pak. Iya, golongan berapa ingat? Golongan 1. Golongan 2A. Golongan 2A. Golongan 2A itu kalau kita buat kalimat bebek makan cacing seret banget rasanya. Kalau golongan 6A, Sri senyum tetap polos. Nah, ini golongan 6A ini kan mudah nanti kita ingatkan gitu. Jadi kita itu sudah dari 2020 ya Pak ya? Iya, betul sekali. Sudah cukup lama ini, hampir 3 tahunan juga menerapkan nilai-nilai hasta laku, juga ditunjuk sebagai sekolah Adi Pangastuti. Itu merupakan suatu kehormatan ya Pak ya? Luar biasa penghormatan, karena tidak semua sekolah kan. Apalagi yang pertama ya, edisi pertama itu hanya 5 dalam Jawa Tengah. Dengan sekian ratusnya sekolah ya, hanya 5 loh. Ya, kan beruntung sekali. Iya. SMA 1 Solo, SMA 6, kemudian SMA Kartosuro, SMA Kemurong sama SMA 3 ini beruntung sekali. Nah, tahun periode kedua ini hanya 15 kalau nggak salah. Ya, cuma saya nggak hafal 15 ya. Berarti itu sebuah privilege juga ya Pak, karena tidak semua sekolah juga mendapatkan hal tersebut. Ditunjuk juga sebagai sekolah Adi Pangastuti. Nah, kalau boleh tahu apa saja sih kegiatan Pak Sugeng sebagai ketua pada tahun 2023 ini? Bukan kegiatan saya dong, saya kan hanya mantau, jadi sesepuh tadi.
Jadi oh iya, jadi sebagai senior itu untuk memantau-mantau anak buahnya juga ya Pak ya. Jadi yang melakukan teman-teman sama siswa pasti kan memang sasaran utamanya siswa, walaupun juga nanti kita implementasikan ke semua warga SMA 3. Jadi teman-teman itu dibagi menjadi 4 penanggung jawab ya. Jadi teman panitia di Hastalaku ini ada 4 penanggung jawab, membawa banyak kegiatan ya, banyak kegiatan yang nantinya kegiatan itu ke anak ya, itu. Nah, pengen tahu nggak kegiatannya apa saja? Kayaknya menarik itu Pak. Saya boleh dikasih tahu Pak? Nah, pertama kali dilakukan saat itu adalah membuat media sosial Instagram ya. Kemudian disitulah kita bisa mensosialisasikan tentang Hastalaku dan di Pangastutinya SMA 3. Kemudian juga podcast seperti ini. Nah, nanti kan kita linkkan gitu ya. Oh ternyata SMA 3 SMA di Pangastuti. Oh seperti itu tuh di Pangastuti seperti itu. Jadi itu kemudian juga tentang lomba-lomba film cerpen yang bertemakan Hastalaku tentunya, membuat film ya. Mungkin proses ini baru mau dimulai yang tentang film ini. Kemudian ada pembuatan merchandise ya, poster-poster tentang Hastalaku itu dari anak semuanya. Jadi kita juga sebagai siswa bisa mengimplementasikan kreativitas juga, menyalurkan bakat, ide untuk nantinya dipublikasikan ya Pak ya. Jadi menerapkan ide, kreativitas sekaligus menerapkan Hastalaku. Gitu. Jadi kita juga sebagai perilaku juga sebagai pelaku utama untuk menerapkan nilai-nilai Hastalaku. Ya. Mungkin ada kegiatan lain tidak Pak? Nanti saya akan ikut. Oh iya masih ada Pak, masih ada. Yaitu jadi sebenarnya 2. Yang satu pengambilan film, tapi perannya sudah ada semua ya. Enggak menerima ya. Kalau yang satunya mungkin sangat bisa, yaitu tentang diklat cakap di kita. Nanti narasumbernya ada 2 itu, dari Solo Bersimponi dan Diskominfo. Nah, kalau nanti mau, nah kita pesenkan tuh ke penanggung jawabnya, tak besek-besek gitu biar bisa masuk. Karena kuotanya kan terbatas kuotanya gitu ya, gitu. Nanti saya konfirmasi. Ini privilege tadi ya, ini kan juga privilege tadi ya. Kamu punya hubungan dekat dengan saya, terus aku ini Mbak Sofi Boki. Seperti terima kasih loh Pak, ini saya sangat beruntung juga ini karena bisa mendapatkan privilege jalur orang dalam. Cekengannya pusat. Oh, jadi sekian banyak nilai-nilai Hastalaku itu sebenarnya apa sih Pak tujuan dari nilai-nilai Hastalaku itu? Luar biasa loh Mbak tujuannya sebenarnya. Jadi kalau kamu tahu Adi Pangastuti dengan Hastalakunya, senjatanya Adi Pangastuti itu Hastalaku. Tahu nggak ada Adi Pangastuti itu sebenarnya? Adi Pangastuti itu salah satu sekolah yang ditunjuk untuk menerapkan nilai-nilai Hastalaku. Itu kan maksudnya artinya Adi Pangastuti. Kan? Apa Pak? Saya boleh dong Pak dikasih tahu. Jadi tadi saya katakan kan Adi Pangastuti itu senjatanya Hastalaku. Ya, Adi itu ada kata-kata yang artinya bisa besar, bisa sempurna. Pangastuti itu sikap bijak, kesempurnaan sikap bijak. Ya, jadi yang kita lakukan itu sempurna sekali, yang mempunyai nilai kebijakan yang luar biasa dengan senjatanya Hastalaku. Gitu ya. Jadi kalau kita terapkan Hastalaku itu pasti kita akan menjadi sempurna dalam melakukan sesuatu. Kita akan sangat bijak dalam melakukan sesuatu. Sebagai kunci juga ya Pak ya dari perilaku-perilaku itu. Ya. Mau tanya apa lagi? Kegiatannya itu sangat menarik ya Pak ya. Jadi mungkin apakah ada tantangan gitu untuk dalam melakukan kegiatan itu Pak, ada kesulitan, apakah ada kendala? Saya kira tidak, karena kalau kita melakukan hal itu nikmati saja, ya nikmati saja. Kendala wajar, tapi mudah bisa diatasi. Semuanya kalau kita komunikasikan kita harus selesai. Jadi enjoy gitu ya, Pak, seperti itu. Harus seperti itu, Pak. Jadi kita juga nggak dituntut sih. Kita saling menguatkan antara satu sama lain dan mendukung juga perilaku nilai Hastalaku gitu ya Pak ya sebagai siswa. Ya pasti. Dan harapannya tidak ada di siswa ya Pak ya tadi. Jadi Hastalaku ini harapannya adalah terjadi di semua warga, guru, karyawan, kepala sekolah, siswa.
hubungan antar siswa, hubungan guru dengan siswa, hubungan guru dengan guru, guru dengan karyawan, guru dengan kepala sekolah, komplit. Nah, disitulah dibingkai dengan hastalaku. Kalau itu bisa kita lakukan, surga Mbak SMA 3. Betul, ya. Karena kita akan sangat nyaman di sini, akan sangat nyaman, rindu dengan SMA 3. Ya, jadi anak betah di sekolah. Kenapa? Itu tadi kita terapkan hastalaku yang luar biasa hasilnya tadi. Ya, misalnya contohnya berpapasan dengan guru menyapa. Nah, ini gitu. contoh, ya. Dan bergotong royong gitu juga ya Pak. Karena benar loh teman-teman, nilai-nilai hastalaku itu memuat perilaku-perilaku yang sangat baik ya Pak. Iya, seperti baik. sudah saya sebutkan tadi. Yang tadi saya katakan itu adalah nilai budaya saya yang luar biasa nilainya. Hastalaku 8 laku untuk bisa kita terapkan dalam segmen kehidupan. Harapannya kita juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai hastalaku juga sebagai siswa, karena kalau kita lakukan itu sangat-sangat surga seperti yang Bapak tadi katakan, indah juga. Tanda kutip ya surga ya. Jadi kalau istilah lagu dulu Motley Crue, kamu pasti nggak kenal itu musik Motley Crue gitu kan, nggak kenal. Itu dia punya satu lagu judulnya Home Sweet Home. Nah, apa itu maksudnya? Rumahku, istanaku. SMA 3 itu menjadi rumah kedua harusnya. Ya, kita jadikan rumah kedua sehingga kita sangat kerasan juga di sini. Selain juga kerasan di rumah ya, itu seperti itu. Rumah kedua itu sebagai murid emang benar Pak. Iya. Karena di sini kan kita KBM-nya juga lama sampai sore kan Pak. Iya. Mau tidak mau ya. Iya. Tapi jangan sampai terpaksa Mbak. Enjoy kuncinya itu. Ya, apapun yang kita lakukan harus kita nikmati. Sama-sama melakukan. Misalkan kamu ya mengeluh gitu, ya, kan dia tidak enak. Terus gak enak sama sekali. Tapi begitu kamu nikmati, nyaman hati. Maka pilih yang mana? Ya pilih yang menikmati gitu. Ya, itu. Dijalani juga ya Pak. Oke, terakhir nih Bapak, apa pesan Bapak sebagai ketua pelaksana dari Adi Pangastuti ini, atau harapan kedepannya untuk siswa-siswi dari sekolah Pak? Kalau pesan untuk SMA anak-anak ya, untuk anak-anak khususnya untuk anak-anak ini yang masih masa depannya masih ke depan jauh ya, beda dengan saya ya, ada senior tadi. Usia saya coba tebak, usia saya berapa ini? Mungkin akan pensiun 55. Betul sekali. Desember nanti saya 55. Ya, jadi dengan Pak Singgih itu loh, saya selisih 1 hari. Loh, Pak Singgih itu tanggal 9, saya tanggal 9, Pak Singgih tanggal 10 Desember. Nah, selisih 1 hari itu. Jadi, tapi tidak ya pesan untuk anak-anak yang masa depannya masih jauh besar. Nah, ini saya tanya dulu nih Mbak. Saya punya cincin nih 5 gram nih, ya. Tak kasih mau? Mau Pak. Wah, langsung. Sangat mau, sangat mau. Kemudian kalau cincin itu saya injak, tak kasihkan masih mau? Masih. Masih. Ya. Masih. Kan masih berharga. Tak pukul, jadi banyak, tak kasihkan masih mau? Ya nggak apa-apa, banyak sedikit tapi masih main. Ternyata mau terus ya? Ya, dalam kondisi apapun ya? Ya, karena kan cincin itu punya nilai Pak, punya harga. Nah, disitulah yang saya masukkan Pak Sophie. Barang itu punya nilai sehingga dalam kondisi apapun tetap banyak orang yang mau. Ya, dalam kondisi apapun. Harapannya anak-anak SMA 3 seperti itu. Diapakan oleh orang lain, diinjak-injak, dicaci maki, dibully, ya, harapannya tetap masih dibutuhkan banyak orang. Kenapa? Karena dia punya nilai. Karena dia punya nilai. Nah, maka bagaimana kita bisa punya nilai seperti emas tadi? Dibutuhkan setiap orang, disukai oleh setiap orang. Ada 3 kunci supaya anak mempunyai nilai. Ya. 1 adalah dia punya pengetahuan, knowledge-nya. Yang kedua adalah dia punya keterampilan, life skill. Yang ketiga adalah attitude-nya harus baik. Ya. Attitude-nya harus baik. Ya. Ini hal yang harus kamu perhatikan dengan anak-anak SMA 3, bahkan seluruh Indonesia. 3 hal ini loh yang harus kita perhatikan. Pengetahuan harus punya, life skill harus oke, attitude-nya juga tidak sangat penting. Bahkan saya pernah ikut loh itu diklat manajemen perusahaan. Betul, saya pernah ikut. Kebetulan loh, saya jadi guru kimia, kok ada ikut koperasi loh Mbak. Koperasi SMA Negeri 3 Sragen, Koperasi Mutiara, itu ketuanya saya.
saya baru tahu Pak ini Pak. Oh, ya, saya. Jadi kalau ini ya MGMP Kabupaten Sragen ketuanya juga saya. Nah, jadi itu luar biasa loh Pak. Jadi Pangastuti kan diminta sepuh menyepui ya, juga alhamdulillah bermanfaat. Alhamdulillah bermanfaat. Jadi inilah prinsip hidup kita harus bisa bermanfaat, gitu ya. Tadi saya katakan. Jadi anak SMA 3 mempunyai nilai yang tinggi, ya, sehingga setiap kondisi apapun tetap disukai banyak orang. Apa tadi? Pengetahuan, keterampilan dan attitude. Iya. Tadi yang katakan, jadi pernah ikut diktat ya di manajemen perusahaan karena saya sebagai ketua koperasi diundang di Hotel Surya sini Mbak. Hotel Surya, tahu Hotel Surya? Di mana sih? Di Solo itu Pak? Atau Sragen? Hotel Surya di Solo, Sragen sini loh Mbak. Ke Jalan Sukowati dekat pom bensin ke sana sebentar gitu loh. Nah itu di situ ada narasumber menyampaikan ada dua kondisi, berarti dua pilihan. Jadi ada suatu perusahaan ada acara atau ada keterpaksaan melakukan perampingan tenaga kerja ya. Ya, jadi di sisi lain ada dua pilihan tenaga kerja atau karyawan ya. Satu itu dinilai oleh perusahaan prestasi kerjanya bagus, attitude-nya kurang baik. Yang kedua kan, prestasinya biasa saja, prestasi kerjanya. Ini istimewanya di attitude-nya. Manajemen perusahaan harus memutuskan siapa yang dikeluarkan dan siapa yang harus dipertahankan. Apa Mbak ternyata keputusannya? Yang dipertahankan adalah yang nomor 2. Walaupun prestasinya tidak begitu baik, attitude-nya luar biasa, ini loh yang masih dipertahankan. Nah maka tadi attitude itu adalah produknya Hastalaku kalau kita terangkan. Nah ini harapan saya anak-anak perhatikan attitude. Dengan melakukan Hastalaku, insya Allah nanti kamu akan dibutuhkan disenangi oleh banyak orang. Itu pesan saya. Sangat-sangat menarik sekali loh Pak Sugeng, luar biasa ini, banyak pengalamannya, nggak salah gitu sebagai sesepuh juga. Nggak apa-apa Pak, kan banyak pengalaman juga, bisa memotivasi anak-anak. Saya termotivasi loh Pak. Alhamdulillah. Tujuan saya Mbak sedikit tambahan ya, pengen saya itu memang jadi guru ya. Jadi kalau pengen saya cita-cita saya ya jadi guru, yaitu yang guru yang wajib Mbak. Paham guru wajib? Tahu nggak guru wajib? Belum ya? Belum. Guru wajib itu, tapi sampai saat ini saya belum bisa merasakan saya sebagai guru wajib ya. Guru wajib itu guru yang bisa menginspirasi ya, didiknya, menginspirasi. Ya. Jadi suatu anak kenal, oh iya Pak Sugeng mengingatkan tentang saya, kemudian dia, oh saya melakukan ini, terinspirasi yang dikatakan Pak Sugeng. Itu harapan saya luar biasa. Ya minimal tidak guru wajib tapi guru halal. Artinya apa? Kedatangannya membawa manfaat. Nah itu harapan saya. Sangat-sangat luar biasa, menarik sekali. Ini juga ada 3 tips dari Pak Sugeng, yang 3 kunci hidup tadi. Yang pertama ada keterampilan, yang kedua ada pengetahuan, keterampilan, yang kedua ada skill juga, dan yang terakhir tidak kalah penting, attitude. Jadi teman-teman, kita juga diajak untuk berattitude yang baik sebagai salah satu upaya untuk sarana untuk menerapkan nilai-nilai Hastalaku juga. Terima kasih. Produk Mbak, produk. Jadi produknya Hastalaku itu attitude baik. Gitu. Dengan diharapkan dengan kita berattitude baik, kita di mana-mana juga baik. Iya, seperti diibaratkan emas tadi juga Pak, betul. Memiliki nilai. Iya, okay. Iya. Terima kasih sekali Pak Sugeng sudah menyempatkan diri dan berbincang-bincang seru, sangat seru sekali Pak. Ya, mudah-mudahan manfaat ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Jadi teman-teman, dalam podcast kali ini kita bisa mengetahui seberapa pentingnya sih nilai-nilai Hastalaku itu, mulai dari pengertiannya yang sudah saya tanyakan kepada Pak Sugeng, nilai-nilai Hastalaku yang tadi sudah disebutkan juga. Ya, harapannya kita sebagai siswa-siswa juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai Hastalaku untuk kedepannya agar hidup kita lebih indah. Seperti tanda kutip tadi surga ya Pak, karena di sekolah itu rumah kedua juga, jadi kita juga diharapkan untuk berattitude yang baik agar tercipta suasana yang indah.
dan tercipta proses belajar mengajar yang efektif juga. Iya, pasti. Ya. Saya ada jargon, nanti kita sama-sama mengucapkannya. Oke. Smartikers, maju bersama, hebat semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.